Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. وقال رضي الله عنه الحبيب عبد الباري bin Syekh Al-Idrus, ini ulama besar. Beliau mengatakan as-salaf yaqra'una ismahul latif. Para ulama salaf, mobil khusus dari kalangan Ba'alawi, para habaib, mereka senantiasa membaca ya latif lijalbi kulli khair, untuk menarik atau memancing segala kebaikan. Dengan baik-baik, ini penting. Wa daf'i kulli syarr, dan juga menolak segala keburukan. Asyar alfan, Sittata asar alfan, dibaca sebanyak 16.000 kali. Wa yujizuna fih, dan mereka para ulama salaf mengijazahkannya juga pada kita. Wa fi mi'a wa salasa wa salasin, dan juga rutinkan membaca sebanyak 133 kali aidan fil yawm lailah, dalam di siang hari dan malam hari. Suma ajazal hadirin, kemudian mengijazahkan kepada yang hadir. Qabilal ijazah. Masya Allah. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Para ulama salaf kita, orang soleh itu tidak pernah lepas dari wirid ya latif. Mereka ini senantiasa selalu mengucapkan ya latif di setiap saat dan setiap keadaan. Jangan kebaikan orang-orang salaf, Habib Umar, Habib Umair, para hamba, Ibnu Taufik. Kadang terdengar ucapan ya latif, kadang ya karim, ya rahman, ya rahim. Enggak pernah lepas dari kata ya latif. Amalan mereka ini juga ada yang membaca 16.000 kali, ada yang membaca 133 kali, dan juga ada yang membaca 129 kali setiap sholat subuh. Ini ijazah dari guru kami ya, dari Habib Taufik. Saya juga dapat ijazah langsung dari Habib Salim As-Satri waktu beliau hadir di pondok pesantren kami. Diijazahkan secara lisan dan secara tertulis, ada tanda tangan beliau. Ya latif sebanyak 129 kali setiap sholat subuh. Ini khasiatnya sangat luar biasa untuk memancing segala kebaikan dan menolak segala keburukan. Aduh, dahsyat ini. Dahsyat. Para ulama kita ini di beberapa kitab, kalau sudah membahas ya latif itu panjang, bisa satu buku. Saking dahsyatnya khasiat ya latif. Tahu arti ya latif? Apa artinya ya latif? Hah? Salah. Itu kalau terjemahan secara bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, Allah ya latif yang maha lembut. Ya, kurang, sangat kurang sekali. Maknanya bukan itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang baku memang ya latif itu artinya zat yang maha lembut. Tapi makna yang sebenarnya yang perlu kita pahami dan kita resapi. Jadi ketika kita zikir ya latif, powernya dapat gitu loh. Ketika kita zikir ya latif, barokahnya, madatnya besar. Orang mendapatkan barokah madat besar itu tergantung kehusuan dan kehadiran hatinya ketika menyebut zikir-zikir tersebut. Kan sudah kita bahas di Sarah Rotibul Haddad. Lisan mengucapkan, hati menerjemahkan, dan juga menghayati
mengimani, maknanya juga diterapkan, dipraktikkan. Begitu zikir namanya. Tadi kita baca ya latiful lam yazal untub bina fima nazal innaka latiful lam tazal untub bina wal muslimin ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi untub bina ya latif ya alim ya latif ya alim ya khabir ya latif ya alim ya khabir. Makna latif itu al-alim al-khabir alladhi ya'lam adaqqal asya' wa altafaha. Ya alim ya latif ya alim ya khabir ya Allah. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya latif ya alim ya khabir. Yang ketiganya ya latif ya alim ya khabir ya Allah. Sudah di Pasuruan. Adaqal asya, sesuatu yang lembut, wa altafaha, dan paling tersembunyi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, min jihatir rahmatil khassah alladhi la yas'ur bihal insan idza wajadaha idza asabaha. Al-wilayatul khassah, ya latif ini adalah kewalian khusus. Ya latif ini adalah rahmat khusus yang kita minta tanpa kita rasakan. Itu namanya latif, lutuf. Wala falyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Rahmat khusus yang tidak terasa kita dapatkan. Rahmat yang umum banyak, tapi rahmat khusus ini luar biasa. Dari rahmat khusus ini, maka buahnya itu keadaan-keadaan kita yang zahir dan batin jadi baik. Tasduh biha umur batiniyah wa umur zahirah. Dengan buah dari zikir ya latif ini, keadaan kita jadi baik secara zahir dan secara batin. Dan juga buahnya daripada zikir ya latif ini, maka akan menolak segala keburukan, kezaliman, kejahatan yang mau menimpa kita. Itu kehebatan ya latif. Ya latif. Kamu nih hadir di sini nih, ini makna ya latif. Ini adalah di antara min lutfillah. Kamu bisa duduk di sini, ya. Dengerin di sini, dengar hadir majlis di sini, zikir gampang. Kesempatan kamu zikir. Juga ada olahraga untuk menyehatkan tubuh, yaitu kerja, kan begitu. Coba kalau kamu diam tiduran terus di rumah, pasti kamu pada rumah ngeblank. Ngeblank siapa? Kalau bisa ngeblank sempurna. Kenapa? Di rumah tuh. Di sini kamu ikut khidmat, bantu-bantu olahraga itu. Ini sampai sekarang nggak sakit-sakit, yang lainnya sakit. Kan sakti. Kenapa? Karena dia banyak gerak. Apalagi Reno nggak mati-mati, nggak sakit-sakit. Nggak sakit-sakit, padahal sudah tua kan begitu. Kenapa? Banyak gerak, badan kurus.
ya, badan kurus, rokok banyak, tapi alhamdulillah ya nggak sakit-sakit. Kenapa? Karena pergerakan tubuhnya secara zahir bagus. Secara pergerakan secara batin ada zikir ratib, tawasul, wirdu latif, salat berjamaah. Sudah gitu dikasih uang jajan kan begitu. Baru telat 2 hari udah merengut kan. Oh, kayak orang kesurupan. Ternyata belum dapat uang jajan. Santai aja kayak Pak Herman itu, santai. Orang dapat kan begitu. Semuanya nikmat, tidur nikmat, makan nikmat. Makan kamu berapa kali kan begitu. Ngopi 4 kali kamu bisa. Hah? Zikir gampang, dimudahkan semua sama Allah. Coba ini namanya ya Latif, sifat kelembutan Allah yang kamu tidak rasakan, tetapi ini kebaikan demi kamu, kebaikan untuk kamu dari Allah Subhanahu, bukan dari saya. Saya cuma digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampung para orang-orang galau, gelisah, stres, kan begitu. Jomblo hati kan begitu. Penampungan. Saya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu nggak rasakan ini. Dimana yang lain ini seumuran kamu, ya, seumuran Mahfud alias Unyil, udah ngisep-ngisep lem di pinggir jembatan kan begitu. Nanti ngebleng-ngebleng jatuh mati kan begitu. Pacaran nggak jelas, ya Allah, macam-macam durhaka sama orang tua. Di sini kamu ngaji juga nggak berat, di sini peraturan. Rezeki dijamin, rezeki khusus loh kamu. Uang jajan 2 minggu sekali, bayangkan kan, 1 bulan 2 kali berarti kan, keren kan. Coba siapa yang menggerakkan ini semua yang tanpa kamu rasa? Coba di luar sana sulit. Mungkin nanti suatu saat kamu keluar dari sini, kamu akan merasakan nikmatnya di sini, begitu. Dimana para panjul dan panjulwati kepingin ke sini, tapi susah. Kamu gampang gitu. Alhamdulillah, begitu. Nggak ada audisinya, nggak ada apa namanya seleksinya, pokoknya harus ganteng ya. Ya nggak masuk Reno kan begitu, kasihan. Kan begitu. Harus putih, ya nggak masuk Faruk. Sudah jadi tentara gagal, jadi panjul gagal, ya kasihan gitu. Jadi tentara gagal kurang tinggi kan begitu. Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan semuanya. Sesuatu yang kadang kita benci ini, itu kadang-kadang itu buruk buat kita. Dan sesuatu yang kita sukai kadang-kadang itu buruk buat kita. Yang kita benci kadang-kadang itu baik buat kita. Contoh misalnya, ini banyak kisah nyata. Kejadian baru-baru ini yang pesawat jatuh itu, pesawat apa itu? Hah? Sriwijaya. Nah, tuh pesawat Sriwijaya jatuh, tapi ada yang selamat satu, karena nggak ikut naik pesawat. Kenapa? Karena di tes rapid ternyata reaktif. Reaktif, akhirnya ditolak. Wah, dia nyesel. Kenapa saya reaktif? Saya harus pulang, saya harus gini, saya kangen sama keluarga saya begini-begini. Sesuatu yang dia benci, ternyata kebaikan buat dia. Dia selamat satu-satunya dari kecelakaan tersebut, di mana semua penumpang pesawat itu mati semua. Bukan cuma mati, lembut. Ya, kayak di blender. Ya Allah.
Dia akan bersyukur, ya Allah ternyata reaktif ini positif buat saya. Ternyata reaktif ini baik buat saya. Begitu. Juga sering kita dengar ketinggalan pesawat karena macet. Ngomel-ngomel, dasar Jakarta ini, aduh, begini sudah pindah aja dah ke Kalimantan dah. Dan macet. Kan begitu, Kalimantan banjir lagi kan. Akhirnya apa? Pesawat itu ternyata kecelakaan, hilang. Dengar kabar gitu dia pasti akan sujud, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih engkau ciptakan macet, ya Allah. Tadinya ngomel-ngomel, dasar Jakarta dari dulu nggak pernah selesai macet terus. Sekarang terima kasih Allah yang telah menciptakan kemacetan. Kan begitu. Sesuatu yang dia benci ternyata baik buat dia, tapi sesuatu yang dia cintai ternyata buruk buat dia. Hikmahnya apa? Kamu ternyata ketemu sama Faruk, ketemu sama Pak Herman, ketemu sama Marfuin, orang-orang nggak bener kan gitu. Ada hikmahnya. Coba kalau kamu nikah duluan, nggak ketemu orang-orang aneh kan gitu. Ya, nggak mungkin kamu bisa jadi tukang, kamu nggak ngerti ini caranya, bisa belajar kamu dari Marfuin, bisa belajar kamu dari Sobirin cara ngelas. Jadi collab Nying sama Sobirin ngelas nggak selesai kan begitu. Bengkok besi aja nggak bisa, kasih minyak lintah bengkok nanti. Jomblo sok nggak paham juga. Begitu loh. Sesuatu yang dia benci ternyata baik buat dirinya. Nggak tahu dia. Lihat coba Nabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ala nabiyina afdhal salatu taslim. Lihat Nabi Yusuf coba. Kamu tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf? Dari kecil ya Allah dioper sana, dioper sini, dibuang sana, dibuang sini. Terpisah, dijauhkan oleh Allah dari keluarganya yang ia cintai, yang dia rindukan. Pingin selalu dekat sama keluarganya, tapi malah jauh, tambah jauh, dijual, malah dicemplungin di mana? Di sumur, di sana, ditaruh di sana, dibuang sana, dibuang sini. Nabi Yusuf loh, kuanang tampan nih. Kalau Reno kan enggak, ditaruh sana, taruh sini, loncat sana, loncat sini, ya. Nggak jelas nyari apa kan begitu. Nggak jelas. Masih mending jatuhnya ke KBR. Alhamdulillah, anteng tambah putih, tambah gemuk kan begitu. Tambah rapi, tambah bersih. Mungkin juga jodohnya juga di sini kan nggak tahu. Di kampung sini kan banyak emak-emak janda. Saya punya listnya itu ada 37. Ada 3 tiap bulan antar kok. Gampang, nanti tinggal pilih 37 janda itu kan bisa. Pilihannya 37, kurang apa kan? Nah, jadi begitu. Ya Allah, Nabi Yusuf jauh dari keluarganya, Allah jauhkan dari keluarganya. Justru Allah dekatkan kepada orang-orang yang membuat hidupnya sengsara untuk menjadi mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup sampai di situ. Di penjara Nabi Yusuf, difitnah Nabi Yusuf. Ini sifat-sifat kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf. Perhatikan baik-baik. Sudah dewasa, umur 18 tahun ya ke atas, disukai oleh orang banyak, bahkan disukai oleh Zulaikha. Dalam Al-Quran itu walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh si perempuan ini Zulaikha kepingin sama Yusuf, dan Nabi Yusuf kepingin sama Zulaikha.
laula an ra'a burhan rabbih, kalau dia nggak melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi perzinahan. Oh, artinya apa? Ini sifat kelembutan Allah, di mana kamu punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi Allah justru kasih taufik tidak berbuat dosa. Kamu punya kesempatan jadi maling, tapi nggak kamu lakukan, justru kamu jadi santri. Kamu punya kesempatan untuk berbuat dosa, nipu sana, pacaran dan lain sebagainya, tapi kamu nggak lakukan itu, justru kamu jadi orang baik. Ini namanya sifat kelembutan Allah. Sampai Allah muliakan Nabi Yusuf, Allah angkat Nabi Yusuf, dan semuanya kesedihan, kesusahan selesai. Ya Allah, itulah endingnya dari Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu sampai diceritakan oleh Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali yang cerita, saya lupa, mungkin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bercerita ada seorang yang dipenjara, tetapi amalannya itu, doanya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, apa itu? Latiful liman yasha, itu loh, dalam surat Yusuf. Latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha. Ketika Nabi Yusuf mendapat kemuliaan, Nabi Yusuf berkata, inna rabbi latiful liman yasha. Ya, coba cek ayatnya, takut salah saya. Inna rabbi latifun liman yasha. Inna rabbi latif liman yasha. Takut salah. Ada yang komen. Betul. Inna rabbi latiful liman yasha innahuwal alimul hakim, surat Yusuf ayat 10. Inna rabbi latiful liman yasha innahuwal alimul hakim. Ketika sudah selesai semua kegelisahan, kegalauan, kesedihan, kesumpekan, maka di endingnya Nabi Yusuf mengatakan, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latiful liman yasha, maha berbuat kebijakan, kelembutan, tapi lima yasa kepada orang tertentu. Makanya Ya Latif ini rahmatul khassah, Ya Latif ini al-wilayatul khassah, rahmat khusus, kewalian khusus yang diberikan kepada orang khusus. Makanya amalkan Ya Latif. Urusan kamu dipermudah zahir batin. Semua keburukan, ya apalagi santet, sihir, dukun, hancur. Baca Ratibul Haddad. Ya Latiful lam yazal utubina fima nazal, innak latiful lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal, wahai zat yang senantiasa maha lembut, utubina fima nazal, berilah kelatifanmu, fima nazal, terhadap apa yang telah kami dapatkan dari keburukan atau musibah atau sakit. Innaka latiful lam tazal, sungguh engkau latif lam tazal, maha bijaksana, maha lembut, lam tazal, senantiasa. Apa ini? Utubina wal muslimin, berikanlah kelatifanmu kepada kami dan kepada kaum muslimin. Endingnya seperti itu Nabi Yusuf mengatakan. Dan ini pernyataan Nabi Yusuf, maka kita paham bahwa semua kejadian dari awal sampai akhirnya sejarah Nabi Yusuf itu penuh dengan kesedihan, kesusahan, adalah di antara sifat kelatifannya Allah, kelutufannya Allah. Nah, orang yang dipenjara tadi itu amalannya inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha. Wiritannya begitu. Di penjara itu wiritannya begitu. Inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Allah maha lembut kepada orang yang Allah kehendaki. Inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha, inna rabbi latiful liman yasha. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk di dalam penjaranya. Kaget ya? Astagfirullah. Siapa kamu?
Gum, fakhruj. Bangun, keluar. Gimana aku mau keluar, pintunya ditutup. Waihak, gum. Fakhruj. Gum, fatahruj. Celaka kamu. Bangun, keluar. Akhirnya dia berdiri, karena wibawa si pemuda ini berdiri, tiba-tiba pintu penjara itu kebuka. Terus gerbang-gerbang yang lain juga kebuka. Sampai dia keluar. Akhirnya dia bertanya, siapakah Anda sebenarnya yang Allah berikan aku nikmat bisa keluar dari sini berkat engkau wahai pemuda? Siapa engkau? Aku adalah ayat yang kau baca, inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya aku ayat yang kau baca, inna rabbi latiful lima yasha. Baca itu ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nih penting ya, terutama buat praktisi, para pasien dan lain sebagainya. Ya Allah, jangan sampai kosong daripada hal ini. Dia diberikan sakit, kadang-kadang itu ada kelatifan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat kelutufan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Dia mau naik derajat yang tinggi itu susah kalau dia berbuat ketaatan, berbuat amal soleh. Nggak bisa, kenapa? Ada riaknya, ada sum'ahnya, pingin pamer, pingin dipuji. Tetapi ketika Allah kasih sakit, akhirnya Allah kasih sakit, baru nyampe dia ke derajat yang sulit. Dia sampai kepada derajat itu dengan amalannya dia. Tapi Allah buat sakit sehingga dia baru sampai pada derajatnya itu. Itu juga kelatifannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan dia merasa sakit, dia merasakan nyaman, harapan dari Allah. Ya Allah, sakit. Kok begini ya, kena corona ya Allah. Ya Allah, hampir mau mati ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Saya pernah malakin teman-teman ya Allah. Rokok, makan gratis semuanya ya Allah. Ya Allah, saya pernah nyakitin hati cewek ya Allah. Saya kena karma gak kawin-kawin ya Allah misalnya. Ya Allah, ya Allah. Begitu misalnya. Ini kenikmatan introspeksi dirinya hadir ketika dia sakit. Harapan dia juga, ya Allah, saya ingin bertobat. Gara-gara sakit, iltija atau rauhar raja, kenikmatan dalam berharap itu dia dapatkan. Dimana ketika dia ibadah nggak bisa dia dapatkan, nggak nyampe-nyampe gitu loh, karena ada sombongnya, ada sum'ahnya. Tapi ketika Allah kasih sakit, naik baru ke situ. Ini namanya kelatifan Allah, di mana kamu tidak merasakannya. Di mana kamu tidak merasakan, sehingga nafsu kamu itu terkendali dengan sebab sakit kamu itu. Ya Allah, ini banyak, kayak ini banyak contoh-contoh. Makanya para ulama kita ini ya mewasiatkan as-salaf yaqra'una ismahul latif li jalbi kulli khair wa daf'i kulli syarr. Para ulama salaf membaca nama Allah ya Latif untuk menarik kebaikan dan menolak segala keburukan 16.000 kali. Ada yang membaca 133 kali dalam satu malam satu hari. Yang diijazahkan kepada kami ya, yang sering kita amalkan adalah 129 kali setiap sholat subuh. Amalkan. Habis baca Widul Latif, kemudian Yasin, sholawat, duduk sebentar, baca ya Latif 129 kah, beres urusan kamu zahir dan batin. Gitu. Paham? Wallahu a'lam bishawab.